Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Alpro 1. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai kriteria dan tahapan algoritma. Adapun outline pada pertemuan kedua kali ini mengenai kriteria pemilihan algoritma, tahapan analisa algoritma, sifat-sifat algoritma. Yang pertama, kriteria algoritma adalah meliputi input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan atau inputan dari luar. Output, algoritma harus memiliki satu lebih outputan keluaran. Jika tidak, maka algoritma tersebut akan sia-sia. Algoritma dibuat dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu hasil keluaran. Definiteness atau pasti, algoritma harus memiliki instruksi atau aturan yang pasti dan tidak ambigu sehingga memberikan output atau keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Fitness atau ada batas, algoritma harus memiliki titik berhenti karena setiap pekerjaan yang dilakukan pasti ada waktu untuk berhenti. Demikian pula algoritma yang harus berhenti setelah itu akan melaksanakan sejumlah prosesnya. Kriteria algoritma yang kelima adalah effectiveness, tepat dan efisien. Algoritma diusahakan harus dilakukan dengan efektif dalam waktu yang wajar. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A plus 0 atau A sama dengan A kali 1. Jadi di sini ada masukan, ada proses, dan juga ada keluaran. Notasi penulisan algoritma. Notasi algoritma bukan suatu bentuk hal yang paling dasar yang harus diketahui oleh orang-orang yang membuat suatu program atau lebih dikenal dengan developer. Dikarenakan notasi algoritma tersebut merupakan bagian-bagian dari suatu program yang ingin kita buat. Secara keseluruhan ada 3 cara dalam menuliskan notasi algoritma. Yang pertama adalah kalimat deskriptif. Notasi dengan kalimat deskriptif yang dimaksud ialah penulisan dalam notasi ini setiap menuliskan instruksi-instruksinya harus menggunakan bahasa yang terperinci dan jelas. Notasi ini juga biasa disebut dengan notasi alami. Notasi ini lebih baik untuk algoritma yang pendek karena untuk algoritma yang panjang, notasi dengan kalimat deskriptifnya kurang efektif. Ada 3 bagian utama notasi deskriptif, yaitu yang pertama adalah bagian judul. Judul algoritma bukan suatu penjelasan yang singkat mengenai apa yang akan dibuat algoritma dan spesifikasi dari algoritma tersebut. Bagian judul juga terdiri dari nama algoritma yang akan menggambarkan isi dari algoritma. Nama algoritma itu sendiri terdiri atas 2 kata atau lebih yang disambungkan dengan menggunakan tanda garis bawah atau underscore. Jadi di sini ada contohnya algoritma luas underscore persegi panjang underscore panjang. Di mana di sini menghitung luas persegi panjang dengan masukkan ukuran panjang dan ukuran lebar, lalu mencetak hasil luas persegi panjang ke piranti keluaran. Bagian yang kedua adalah bagian deklarasi. Bagian ini merupakan bagian untuk mendefinisikan nama yang digunakan dalam algoritma dapat berupa konstanta, variabel, fungsi, atau tipe. Bagian ini disebut juga dengan kamus yang mana kemudian kamus pada umumnya sebagai tempat mengetahui arti suatu kata. Contoh penulisan deklarasi di mana di sini ada satu pada algoritma luas lingkaran. Bagian deklarasinya adalah R, jari-jari atau real, jari-jari lingkaran. L, tipe datanya real, luas lingkaran. Pada algoritma Fahrenheit Celsius, bagian deklarasinya adalah deklarasi F dengan tipe data real atau derajat Fahrenheit, C dengan tipe data real, derajat Celsius. Bagian yang ketiga adalah bagian deskripsi, merupakan bagian inti pada suatu algoritma karena dapat uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang akan dilakukan dituliskan dalam bagian deskripsi ini. Urutan penyelesaiannya mempengaruhi hasil akhir dari algoritma tersebut. Contohnya di sini ada algoritma input C, D menerima masukan 2 bilangan yaitu C dan D. If C kurang dari D dan operasional kondisi C sama dengan A plus B, di mana C disegmen oleh nilai A dan B. Else C sama dengan A min B. Output C, hasil keluaran berupa bilangan C. Selanjutnya untuk notasi penulisan algoritma yang kedua adalah pseudocode. Merupakan suatu bentuk penulisan algoritma yang dituliskan menyerupai atau mirip bahasa pemrograman. Pseudocode biasanya menggunakan simbol-simbol yang menyerupai atau mirip kode program dengan bahasa pemrograman tertentu. Dan pada umumnya notasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti juga lebih ringkas daripada algoritma dan notasinya tidak dapat aturan tertentu yang resmi. Walaupun pseudocode dikatakan menyerupai atau mirip dengan kode program dalam bahasa pemrograman, tapi pseudocode tidak spesifik dalam salah satu bahasa pemrograman. Pseudocode biasanya menggunakan kata umum seperti then, else, id, do, while, repeat, for, dan kata lainnya. Contohnya seperti ini. Algoritma luas segitiga. Menghitung luas segitiga bila diketahui alas dan tingginya. Input alas, input tinggi, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Print luas.
Selanjutnya adalah operator aritmatika, di mana di sini ada operator penjumlahan, ekspresinya X tambah Y, pengurangan, X kurang Y, perkalian, X kali Y, pembagian, X bagi Y, pembagian bilangan bulat atau pecahan integer, X backslash Y, modulus atau persentase sisa hasil bagi, X mod Y, pemangkatan, X pangkat 2, tanda bilangan negatif atau not X. Operator relasional sama dengan X sama dengan Y, tidak sama dengan X tidak sama dengan Y, lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih besar dari X, lebih besar dari Y, lebih kecil dari atau sama dengan X, lebih kecil dari atau sama dengan Y, lebih besar dari atau sama dengan X, lebih besar dari atau sama dengan Y. Notasi penulisan algoritma yang ketiga adalah flowchart. Sama dengan notasi deskriptif atau kalimat deskriptif, yaitu lebih baik untuk menggunakan notasi algoritma yang pendek, karena jika untuk penyelesaian masalah algoritmanya besar, notasi ini tidak efektif. Flowchart biasanya digunakan dalam bahasa penyelesaian masalah dalam urut-urutannya menggunakan simbol-simbol yang khusus, dan urutan simbol ini sesuai dengan arah tanda panah. Tujuan dari flowchart ialah menggambarkan tahapan-tahapan penyelesaian masalah yang sederhana dan jelas. Aturan-aturan dalam perancangannya yaitu digambarkan dengan orientasinya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dalam setiap prosesnya harus eksplisit, dimulai dari satu start dan berakhir pada satu atau lebih terminal akhir. Contohnya seperti ini. Mulai input alas, input tinggi, luas sama dengan setengah alas kali tinggi, print luas, dan selesai. Adapun simbol dari flowchart yang pertama adalah flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan juga connection line. Ada lagi terminator simbol, yaitu simbol yang untuk permulaan atau start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga ini adalah konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses lembar atau halaman yang sama. Ada lagi konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada simbol decision, simbol pemilihan jenis berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol yang digunakan mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol prediction process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk dan online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan unit input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa output input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke kertas. Adapun contoh coding menggunakan C++ syntax, di mana di sini ada crash include iostream using namespace std int main kurung buka kurung tutup kurung awal buka coach hello watch menggunakan string, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, return 0, titik koma, dan kurawal tutup. Adapun penjelasan dari kode C++ syntax berikut. Baris 1, crash include iostream adalah pustaka file header yang memungkinkan kita bekerja dengan objek input dan output seperti codes. Digunakan pada baris kelima, file header menambahkan fungsionalitas ke program C++. Baris kedua, using namespace std, berarti kita dapat menggunakan nama untuk objek dan variabel dari pustaka standar. Baris ketiga, sebuah baris kosong
C++ mengabaikan ruang putih, tapi kami menggunakannya untuk membuat kode yang lebih mudah dibaca. Baris keempat, hal ini selalu muncul dalam program C++ adalah main, kurung buka, kurung tutup. Ini disebut dengan function. Kode apapun yang ada dalam tanda kurung kurawalnya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, akan dieksekusi dalam function ini. Baris kelima, coach diucapkan siot adalah objek yang digunakan bersama dengan operator penyisipan untuk menghasilkan atau mencetak. Dalam contoh kita akan menampilkan hello world. Setiap pernyataan C++ diakhiri dengan titik koma. Dari sisi body, int main juga dapat ditulis dengan int main, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, siot, hello world, return 0, ya seperti itu, ada titik koma. Ingat, di sini compiler mengabaikan spasi putih, namun beberapa baris membuat kode akan lebih mudah dibaca. Baris ke-6, return 0 mengakhiri fungsi utama. Baris ke-7, jangan lupa untuk menambahkan kurung kurawal penutup dan untuk benar-benar mengakhiri fungsi utama. Contoh yang kedua adalah menggunakan kode. Nah, kode seperti ini digunakan, kita menggunakan siotnya ada dua. Yang pertama siot untuk hello world, yang kedua adalah siot untuk I'm learning C++, di mana akan menghasilkan dia dilanjutkan. Jadi di sini tanpa spasi. Untuk membuat baris baru, maka dilanjutkan beri sintaks seperti ini. Akan ditambahkan /n. Sehingga ketika ada penambahan /n, dia akan dibuat baris baru di bawahnya. Hello world, I'm learning C++. Selain /n, adapun untuk mengganti baris itu kita bisa menggunakan END1 digunakan untuk memutuskan garis atau membuat baris baru, atau /t membuat tab horizontal, atau // menyisipkan karakter garis miring terbalik, atau /2 menyisipkan karakter dengan tanda kutip ganda. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Anissa N, Konsep Dasar Algoritma Pemrograman, dan W3 School, C++ Introduction. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.